Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf mengganggu waktu saudara pada malam hari ini. Nah, di sini saya akan melakukan sesi konseling kepada saudara mengenai beberapa kendala atau masalah yang sedang saudara alami dalam penyusunan skripsi. Nah, ini dengan saudara Syahrir. Iya, Baik, nah di sini ketika pada sesi konseling malam hari ini nanti semua masalah atau keluhan dalam penyusunan skripsi nanti bisa saudara katakan semua. Oke, baik, langsung saja. Mungkin saudara bisa menceritakan masalah atau mungkin beberapa kendala yang saudara rasakan pada saat penyusunan skripsi. baik. Mungkin kendala yang paling terbesar itu adalah stres ya, Ya, dan juga mungkin pemicu stres itu ada beberapa hal. Pertama itu kurangnya fasilitas ya untuk membuat skripsi, ya, karena kan untuk membuat skripsi tersebut kan minimal kita harus mempunyai beberapa buku mungkin, oke, dan juga kan tentunya laptop yang mumpuni. Dan kalau misalnya kedua itu tidak ada, dan akan sangat sulit menyusunnya. oh, jadi mungkin dari saudara kurangnya fasilitas ya. Iya, yang bisa membuat stres, menjadi penghambat. Kemudian dari faktor mungkin lingkungan ya, karena tidak ada teman atau orang-orang yang mensupport ataupun membantu, Ya, sehingga kita menjadi kesusahan gitu. Apalagi kan eh, kita tidak punya pengalaman ya untuk membuat skripsi ini baru pertama kali, jadi ini menjadi sesuatu tantangan yang cukup besar, apalagi khusus mahasiswa yang menempuh S1 seperti saya. oh iya, baik, oke. Terus kalau dari saudara, apakah motivasi saudara dalam penyusunan skripsi ini apakah motivasi saudara sangat kuat atau mungkin ada beberapa faktor yang membuat motivasi saudara itu dia menurun? Sejauh ini motivasi saya cukup besar, cuman kembali lagi bahwasannya ya pasti di setiap usaha kita selalu ada tantangan, dan saya selalu berusaha menyelesaikan tantangan tersebut. Dan tantangan terberat saya untuk saat ini adalah yaitu menyusun skripsi tersebut, karena ternyata tidak mudah seperti yang orang-orang katakan, dan ternyata sangat memerlukan banyak waktu juga mungkin. Kemudian sangat menguras ya pemikiran kita, karena kan skripsi itu adalah karya kita sendiri, dan ini termasuk karya pertama saya. Oh, mungkin kalau dari faktor lingkungan, menurut saudara apa lingkungan saudara ini cukup membantu atau? Sejauh ini lingkungan cukup membantu, tapi karena minimnya juga pengetahuan mereka, Ya, sehingga mereka juga tidak bisa membantu banyak. Paling jauh mereka hanya bisa memberikan support dan semangat terus. Tapi kalau untuk kayak membantu tips-tips untuk meringankan skripsi ya, mereka tidak bisa juga ya, karena kurang lebih sama. Jadi mereka mungkin hanya memberikan motivasi dan semangat kepada saya, yaitu kita jadi kalau misalkan pada saat saudara mengumpulkan semangat nih dalam menyusun skripsi, nah biasanya kan kalau anak muda itu dia kan mengerjakan suatu tugas itu kan biasanya ada kata mood-moodan nih, ya. mood dan juga bad mood dalam penyusunan skripsinya. Ketika saudara ingin menyusun atau menyelesaikan tugas tersebut, apa yang membuat semangat saudara itu dia meningkat? Nah, ini sangat bagus. Wah, bagaimana itu? Jadi karena kalian bisa membuat semangat ya untuk Iya. menyusun, karena ya pasti ini kan karya bersama saya ya. Sebagai karya saya sangat
berusaha sebaik dan semaksimal mungkin untuk membuat suatu karya yang menurut saya itu sangat bagus. Cuma kembali lagi ke tadi, pada saat kita lagi mood itu pasti pikiran kita akan berjalan lancar. Berbeda dengan kita tidak mood, eh, tidak mood mungkin karena pengaruh stres Ya. atau apa begitu, sehingga kayak pikiran tidak berjalan lah lancar. Itu yang menjadi penghambat Jadi saya. penghambat ya. Terus kalau penanganan stres, nah, ketika mungkin saudara sedang merasa di kondisi yang paling terpuruk atau memang sudah tidak ada arah ini, Iya. masuknya ini hilang arah ini ya, itu cara saudara untuk melampiaskan stres saudara, apakah ada hal-hal yang kurang baik yang saudara lakukan? Biasanya sih saya kalau stres karena mengurus skripsi itu biasanya saya paling diskusi bersama dosen-dosennya, Dosen-dosen. atau mungkin para kakak-kakak tingkat yang sudah melaluinya. Ya. Saya diskusi sekaligus curhat mungkin sama mereka, karena ya mereka pasti bisa bantu walaupun tidak banyak, tapi mereka bisa memberi motivasi sekaligus tips and trick lah untuk mengatasi masalah-masalah saya. Nah, terus untuk stres yang sedang saudara alami sekarang, apakah mungkin faktornya hanya dalam penyusunan skripsi atau ada masalah-masalah lain yang di luar sana, entah masalah keluarga, masalah dengan teman yang sedang saudara alami sekarang? Sebenarnya untuk masalah sejauh ini tentunya setiap orang punya masalah, tapi sejauh ini yang saya sangat rasakan dan Ya. saya sangat susah untuk menanganinya ya ini adalah penyusunan skripsi. Karena kan ini kayak apa ya, kayak suatu persyaratan lah untuk kita ke jenjang yang lebih apa namanya, yang lebih untuk lebih siap ke pekerjaan begitulah. Oke. Terus selain juga ini, apakah hobi saudara? Hobi saya mungkin ya baca buku, Oke. diskusi bersama tadi teman-teman, dan juga mungkin saya sangat suka nongkrong mungkin sama teman-teman juga di kafe sambil bermain game online mungkin. Iya. Jadi itu juga bisa menjadi pelarian ketika saudara sedang stres dalam penyusunan skripsi. Iya, itu bisa menjadi pelarian untuk sementara ya, walaupun mungkin itu hanya mungkin sesaat, tapi menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Dengan saya diskusi bersama mungkin beberapa dosen, teman-teman saya mungkin, atau para kakak-kakak tingkat yang sudah bekerja mungkin, itu bisa memberikan saya sebuah solusi lah. Terus masuk ke ketika nanti saya akan memberikan mungkin ini saran atau tanggapan saya mengenai masalah yang sedang saudara alami sekarang, yaitu tentang mengenai stres dalam penyusunan skripsi. Nah, ketika saudara mulai mengalami sakit kepala atau mungkin stres lah ketika sedang menyusun skripsi, ketika menghadapi masalah-masalah lainnya, masalah-masalah mungkin yang saudara sangat menghambat pikiran saudara, nah di situ nanti mencoba mencari teman terdekat untuk bisa kita ceritakan masalah tersebut. Ya, minimal kita bisa berbagi cerita, meminta saran atau solusi dari teman-teman. Nah, terus juga kita tidak juga lupakan ya, ini inti yang paling inti, yaitu pendekatan kepada Tuhan, karena kita orang beriman, orang beragama, ya tetap intinya kita mencari Tuhan untuk tempat kita mengadu. Baik, mungkin hanya itu beberapa sesi konseling pada malam hari ini. Mohon maaf saya mengganggu dulu dari saudara. Jadi semoga apa yang diberikan atau menjadi informasi
informasi diberikan saudara akan menjadi sebuah pelajaran dan juga ada beberapa hal positif yang tentunya saya bisa ambil dan terus saya bisa aplikasikan pada kehidupan saya sehari-hari. Oke, mungkin hanya itu. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.